Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hilda Himatul Aliyah, NIM 2130 621009, Prodi Akuntansi Non-Reguler tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kebangkrutan perusahaan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada tahun 2021. Nah, untuk yang pertama, referensi pengerjaannya, saya mengambil referensi jurnal dari eljournal.undiksa.ac.id karena di sini sudah lengkap untuk cara pengerjaan model Zmijewski, Springett, dan Grover seperti yang telah ditugaskan. Ini ada di sini penjelasannya juga lengkap dengan cara-caranya. Dan untuk data analisisnya, saya mengambil dari yahoo.finance seperti yang telah diberikan contoh. Dan saya mengambil data di tahun 2021. Data yang saya ambil yaitu dari data income statement dan juga dari balance sheet. Dan untuk pengerjaan analisisnya, langsung saja ini data-datanya. Dan untuk pengerjaan analisisnya, untuk metode pertama ada metode Zmijewski. Yang pertama ada return on asset. Rumusnya adalah net income dibagi total aset, di mana nilai net income adalah Rp1.950.991 dibagi dengan total aset dengan nilai Rp27.493.748 menghasilkan nilai 0,07096. Yang kedua yaitu debt ratio dengan rumus total debt dibagi dengan total aset dengan nominal Rp3.067.334 dibagi dengan Rp27.493.748 menghasilkan nilai 0,111564. Yang perhitungan ketiga yaitu current ratio. Current ratio aset dibagi dengan current liability dengan nilai Rp14.211.903 dibagi dengan Rp16.376.61 menghasilkan nilai 0,86784. Nah, nilai yang sudah didapat tadi langsung dimasukkan dengan persamaannya, yaitu yang pertama minus 4,3 dikurangi 4,5 dikali A. A yaitu nilai return on asset. Ditambah dengan 5,72 dikali dengan B. B yaitu nilai hasil dari debt ratio. Yang ketiga yaitu dikurangi dengan 0,004 dikali C, di mana nilai C adalah nilai current ratio yang sudah ditemukan tadi. Lalu angkanya dimasukkan dan menghasilkan nilai minus 461,931. Nah, maka kondisi tersebut atau nilai nominal tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan baik karena nilainya kurang dari 0. Nah, untuk metode Zmijewski ini apabila nilainya lebih dari 0 maka menunjukkan atau lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tidak sehat. Perhitungan yang kedua yaitu menggunakan metode Springett. Nah, ada 4 poin yang dihitung. Yang pertama ada working capital dibagi dengan total aset dengan nominal sekian menghasilkan angka minus
0,07871. Yang kedua, rumusnya adalah net profit before tax dibagi dengan total aset. Di sini nilai yang diambil adalah nilai EBIT atau earning before tax dengan nominal tersebut dan menghasilkan nilai 0,10151. Yang ketiga, yang C, ada rumusnya yaitu net profit before tax sama dengan yang atas, nilainya dibagi dengan current liabilities dan menghasilkan nilai 0,17042. Nah, yang terakhir ada sales dibagi dengan total aset dengan nilai sekian dan menghasilkan nilai 3,088131. Nah, langsung saja dimasukkan ke persamaannya, yaitu 1,03 dikali A, di mana A adalah nilai working capital dibagi dengan total aset, plus 3,07 dikali dengan net profit before tax dibagi dengan total aset, plus lagi 0,66 dikali dengan C, di mana nilai C adalah net profit before tax dibagi dengan current liabilities, plus 0,4 dikali D, di mana D adalah nilai sales dibagi dengan total aset. Nah, angka-angkanya tinggal dimasukkan dan hasilnya adalah 1,7404362. Nah, angka tersebut, nominal tersebut menunjukkan perusahaan sehat karena nilai S tersebut lebih besar atau sama dengan dari 0,862. Nah, otomatis jika nilainya di bawah dari 0,82 menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tidak sehat. Nah, tetapi untuk PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini memiliki posisi keuangan yang sehat karena nilainya lebih besar atau sama dengan dari 0,862. Nah, cara perhitungan yang ketiga adalah metode Grover, di mana ada 3 perhitungan. Yang pertama ada modal kerja dibagi dengan total aktiva, di mana rumus modal kerja sendiri adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva dengan nilai sekian menghasilkan nilai 0,07871. Perhitungan yang kedua adalah laba sebelum pajak atau EBIT dibagi dengan total aset dengan nilai sekian dan menghasilkan nilai 0,10151. Yang ketiga adalah perhitungan laba bersih dibagi total aktiva dengan nominal sekian menghasilkan nilai 0,07096. Nah, nilai-nilai tadi langsung saja dimasukkan ke persamaannya seperti yang sudah tertera dan angka-angkanya dimasukkan sehingga menghasilkan nilai 345,466459. Nah, di mana angka tersebut besar lebih dari 0,01, maka menunjukkan bahwa perusahaan ini sehat. Nah, apabila nilainya di bawah 0,01, maka menunjukkan posisi keuangan tidak sehat. Sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.